Halo everyone. Sekarang kita lagi mau pindah lagi. Udah keluar check out dari Nep Hotel. Sekarang mau pindah ke kota berikutnya. Gila kita terus pindah terus. Ini kota terakhir. Habis itu kita bakal balik lagi ke Bangkok habis dari sini. Mau kemana coba kita? Hehehe. Gak tahu kan? Tunggu aja sampai udah nyampe sana ya. Pokoknya perjalanan kira-kira 2 jam kalau naik bus dari Bangkok. Halo, kita udah drop luggage kita di hotel yang nanti kita bakal masukin pas ke Bangkok lagi. Sekarang kita mau cari makan dulu nih. Di sini ada Hidden Gem. Ini kita daerahnya daerah Central Pier ya. Jadi jalan 6 menit kita bakal makan di restoran mie. Wajah gila, ini namanya Pracak Roast Duck. Ini udah buka dari 1909, 4 generasi pantesan. Nih, parah. Sini ada menu nasi sama menu wonton. Wontonnya menarik ya. Iya, wontonnya menarik. Katanya sih rekomendasinya kalau ke sini harus nyobain si roasted duck-nya. Karena dia signature roasted duck. Tapi karena kita masih pagi terus makannya nggak kuat, jadi cuma pesan satu. Padahal kalau misalnya kalian ke sini dan kuat makan nih, wontonnya juga terkenal. Kayaknya ini nih wonton sama Peking duck. Ini satu harganya sekitar ya 25.000 sampai 40.000 lah. Tapi kalau yang kayak gini nih lumayan nih. 90.000. 100.000 habis 100.000. Selamat makan. Selamat makan. Ini kita beli yang setengah-setengah ya, crispy pork sama roasted duck. Kita coba. Kita coba tanpa apa-apa dulu ya, benar-benar bumbunya pakai bab dulu, ibab. Kalau kaldunya sih basic sih sebenarnya. Basic kaldu yang clean gitu. Clean shrimp gitu. Enak sih tapi no fishy. Kalau ini babinya crispy banget bagian kulitnya, tipis banget kulitnya. Oh, ya? Tapi bagian lemaknya coy berubah jadi air. Kita coba roasted duck ya. Iya bagiannya, gila. Bener, bagian kulitnya crunchy banget ya. Enak Tapi banget gila. dalamnya tuh empuk. Jadi bukan yang kering gimana, tapi kulitnya kering. Ini apa nih? Ada Itu pink. ginger ya, Kayak ginger. Ginger kayak yang di salah satu tempat sushi. Wah enak ini. Mantap guys, ini harganya 40 ribuan, ini 30 ribuan. Makan dulu ya. Kita coba ya shrimp wontonnya. Enak. Jadi isinya tuh liatin isi udangnya. Ini udang utuh loh. Udang utuh, jadi kulitnya tipis, jadi nggak terlalu banyak tepung. Intinya enak banget sih ini, nggak terlalu banyak seasoning sebenarnya. Jadi rasanya clean banget, enak. Cocok. Habis guys, mantap banget ini. Enak. Yang harus dicoba ini sih. Kalau kalian datang makan yang kayak kita aja nih, cukup mengenyangkan juga kok. Buat breakfast sih. Ya. Kalau dua aku sih kan. Ya kalau dua kebanyakan. Kalau buat kita ya. Tapi ini enak banget gitu, parah. Mantap. Kita bayar dulu ya. Ini kita lanjut ke bus station. Let's go. Udah sampai di building terminal busnya. Ini ada yang lucu nih. Kalau kalian ke Pattaya juga, ya kita lihat nih ya. Masuk nih. Ya mau jual tiket sampai teriak-teriak lucu banget aja. Terus tadi gua kan nuker tiket, dia teriak sebelah gua banget anjay. Cempreng banget suaranya. Pertama kali naik ke sini. Ini namanya High Elf. High Ace. Iya bukan? Udah. Bukan sih, ini panjang. Bus. Ini bayarnya kita
100.000 per orang. Kita tuh hari ini mau ke Pattaya. Jadi kita ke Pattaya dulu 2 hari 1 malam. Nah, habis itu nanti kita balik lagi ke Bangkok. Perjalanan tuh sekitar 2 jam. Jadi tidur lagi. Untuk review flight busnya gimana, Bu? Guys, dekil. Tuh, kayak nggak pernah dicuci. Oh iya ya, gue baru lihat itunya. Tapi yang penting dingin aja sih. Dingin. Sebenarnya untuk 100.000 ini mahal. Karena biasanya kita di Indo cukup Prima bagus. jasa Iya, bagus. cukup maksudnya bersih lah terus. Mobil capek tapi kayaknya nih. Iya. Pulang balik terus. Iya, anyway, semoga lancar terus sampai ke Pattaya. Sampai jumpa di Pattaya. Dadah. Bye. Hai, Halo semuanya. kita sudah sampai di Pattaya. Sudah sampai, perjalanan ternyata lebih 2,5 jam. Dan kalau kalian yang sama juga kayak kita naik bus kecil terus turunnya di tiketnya di North Pattaya, ternyata busnya nggak berhenti di stasiunnya. Jadi kalian hati-hati, liatin terus map kalau udah deket. Nah terus kalau udah deket kalian harus turun karena nggak berhenti. Jadi kita ke bawah satu stasiun berikutnya dan naik boat dari situ ya, naik kayak GrabCar nih. Nah, kita lagi ada di mall namanya Terminal 21. Dan mall ini tuh nggak jauh dari hotel kita. Tadi kita jalan kayak 5 menit sampai 10 menit gitu. Oh my god. That looks good. Enggak asli loh. Asli loh. Makan nasi rames aja gitu. Berhubung udah siang juga, jadi kita mau cari makan di sini. Dan ini tuh food courtnya banyak banget makanan dan penuh banget. Nah jadi kalian kalau misalnya yang mau kesini tinggal pilih aja. Kayaknya semuanya ada deh. Go ahead. Kalau di sini sebenarnya range harganya cukup murah. Nah, tapi kalian kalau keliling-keliling banyak banget makanannya. Jadi ada yang halal ataupun ada yang nggak halal, guys. Wah. Cukyok, Bob. Cukyok. Sebelum ke destinasi berikutnya, kita mampir dulu ke cafe random yang ternyata tempatnya enak banget loh, guys. Dan kita tuh pesan specialty-nya mereka yang bahkan tuh nggak ada di menu. Ini tuh kayak banana tiramisu, bedanya dia tuh nggak pakai ram dan atasnya tuh pakai topping pisang yang di burn. Dan ini tuh enak banget sih, rasanya unik banget. Halo. Nah, kita lagi ada di Sanctuary of Truth. Ini salah satu tempat yang kalau Pattaya, sini juga ini salah satu tempat besarnya. Nah, di sini kita bakal ngeliat satu buah karya seni ya dibilangnya, tempel karya seni. Dia buat, nantilah kita lihat di sana ya, biar bisa dijelasin. Yang pasti ini dari pembuatannya udah dari tahun 1900-an dan sampai sekarang belum beres. Dan dari apa yang gue baca di online, dia ngomong emang kemungkinan besar nggak akan beres karena ini tuh kehidupan manusia itu tidak akan pernah ada ujungnya gitu loh. Jadi tidak akan mencapai kesempurnaan. Kenapa? Ini katanya nggak akan beres. Nih kita udah mau masuk. Ini kalau buat beli tiketnya harganya 250.000 kalau di tempat. Thank you. Tapi kalian kalau mau beli tiket mendingan belinya online aja ya, Bob ya. Di Klook ya. Sama aja, tapi kan langsung redemption. Gak usah ngantri. Tuh, sekarang kita bisa ikut tour. Jadi kalian kalau misalnya kesini harus ikut tour selama 45 menit, ngedengerin apa kata tour guide-nya, baru kalian boleh sendiri. Dan di sini tuh dibagi menjadi Thank you. Dibagi menjadi 2 sesi, ada sesi siang dan sesi malam. Kalau sesi siang sampai jam 6 sore, sesi malamnya mulai jam 6.30 sampai 8.30. Kalau kata nanya ya.
kalau lihat online. Kalau kalian pengen lihatnya lebih ke tradisionalnya, craftsmanship-nya, datangnya yang siang. Tapi kalau pengen lihat nanti dia illuminated sama lampu-lampu yang cantik gitu, datangnya malam gitu katanya. Tapi malam tiketnya mahal ya? Iya. Tiketnya 320.000. Lagi prosesnya. Itu yang udah mau jadi orang. Ini replikanya ya. Ini perbandingannya 1:10. Jadi satu senti di sini, 10 meter di sana. Wow, keren. Bayangin semua ini nggak ada paku sedikit pun dan semuanya dibuat dengan tangan. Gila. Selamat datang ke Sanctuary of Truth ya. Jadi tempat ini tuh sebenarnya bukan temple, tapi dia tuh lebih ke museum ya. Tapi karena apa kita kesini harus pakai baju dan celana yang rapi dan sopan, karena di tengah-tengahnya itu ada relik dari Buddha juga. Makanya kita harus berusaha untuk menghormati. Nah, makanya kenapa kita harus pakai baju-baju yang sopan ke sini ya. Nah, bangunan ini memiliki 4 sayap utama ya. Jadi ada 4 sayap, bentuknya seperti cross yang sangat besar. Dan ini tuh melambangkan 4 filosofi besar Asia, yaitu Thai, Hindu, Chinese, dan Khmer. Ide utamanya adalah bahwa semua peradaban ini memiliki tujuan yang sama dan mencari kebenaran dalam kehidupan. Nah, jadi kalau kalian masuk ke dalam Sanctuary of Truth, tujuannya itu agar kalian tuh mengerti tujuan dari hidup kalian ya. Bagaimana cara kalian hidup, bagaimana larangan-larangan apa aja yang nggak boleh dilakukan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mencapai kehidupan yang lebih baik lah. Wah, ini semua dibuat dengan cara diukir satu persatu guys. Dan mereka itu benar-benar nggak ada paku ya. Ini benar-benar semuanya tentang interlock dan joint. Ini ada satu contoh pilar yang belum beres. Nah, ini tuh masih work on progress nih. Kalau kalian lihat itu kayunya kan warna hijau. Nah, kayu hijau itu tuh dikasih cairan obat ya biar nggak kalah sama rayap. Nah, nanti berarti lukisan-lukisannya bakal di stack ke atas sana. Keren. Nah, kalau kalian lihat di sini nih guys, ini kalian bisa ngelihat bahwa sebenarnya ini tuh belum beres si museum ini tuh. Kalau kalian lihat masih dalam pekerjaan, selalu ada bagian yang sedang dikerjakan. Nah, tadi tour guide-nya pun ngomong kapan nih selesai. Nah, ini tuh adalah salah satu pesan yang disematkan oleh pembuatnya. Dia ngomong bahwa ini tuh nggak akan selesai. Karena seperti bagaimana perjalanan manusia mencari kesempurnaan, itu tuh tidak akan ada beresnya. Jadi ya setiap kalian datang ke sini pasti beda terus. Jadi kalau misalnya kalian ke sini kayak Yosefin tuh pernah ke sini. Terus dia ngomong kayak, dulu ini nggak ada, dulu itu nggak ada. Nah, itu emang wayahnya begitu, emang seperti itu. Karena mereka selalu membuat segmen-segmen baru, art-art baru juga. Nah, tuh ini bisa dilihat ya, yang ini kan warnanya agak keabuan nih, yang ini. Nah, yang abu ini tuh usianya udah 45 tahun dan udah mulai menua kan. Nah, yang ini yang baru, lihat. Kelihatan kan bedanya? Nah, itu juga kenapa sih pembuatnya memakai kayu, karena dia pikir ya udah kayu itu kan seperti layaknya manusia, berarti ada ujungnya gitu, bakal hancur, bakal mati, bakal hilang. Nah, nanti dia bakal berubah lagi dengan yang baru seperti itu. Keren banget ya, dalam banget filosofinya. Pada akhirnya, Sanctuary of Truth mengajarkan kita, sebagaimanapun teknologi maju, kita harus berpegang pada ideologi dan kepercayaan kita. Relief itu mengajarkan kita untuk merenungkan nilai-nilai moral, keseimbangan hidup, dan tujuan spiritual. Halo. Beres kita Sanctuary of Truth. Thank you. Sanctuary of Truth kita 1-2 jam di sini, dari jam 4 sampai jam 6. Dan menurut gua harus ke sini. Banget ya, Bagus cakep banget. ya. Kalau kalian emang suka art and semualah pokoknya bagus. Dan kita ada tips bagus, datang sekitar jam setengah
5 lah ya. Jam 4 lah. Jam 4 jam 5-an lah. Jadi kalian bisa dapat golden hour-nya. Tapi kalian bakalan kayak keburu-buru sih buat foto-foto. Ya, di ujungnya banget tuh benar-benar di setengah 6 tuh udah mau sunset kan. Itu golden hour-nya bagus banget. Jadi kayak kita gini diusir-usirin. Iya, tapi ada plusnya juga kalau kata aku. Asal kalian tahu spot-spot yang bagusnya, karena kan di lantai itu ada yang harus foto kan. Kalian tinggal siap-siapin, pas semuanya udah mulai diusir-usir itu kosong banget. Iya. Itu benar-benar nggak ada orang, Nggak ada kalian orang. benar-benar bisa foto. Nanti mungkin kalau bisa diedit fotonya kita masukin. Itu benar-benar nggak ada orang sama sekali. Jadi kalian benar-benar foto nggak ada orang sama sekali, gila. Jadi bersih banget. Bagus sih. Ini worth it sih dengan harga 200. Ini kayak hujan gitu kayak 240. dikencingin sama tonggor. Iya. Bagus banget. Oke. Very recommended. Bye bye. Thanks for your truth. See you another time. See you maybe in 5 years lah. 8 lah. 5, 8 maybe. Kalau anak kita sudah lahir dan Sudah dia ada. pengen lihat yang art baru kita datang lagi ke sini ke Chiang Mai. Tapi kalau belum, We will stay in Bangkok. ya I think Bangkok and kayaknya Pattaya masih oke lah, soalnya tempatnya agak banyak tempat turistik kan. Cuman Phuket nggak kali. kesini lagi paling. Menarik. Oke, kita sekarang mau cari makan dulu. Lanjut lagi nanti ya. Bye. Dapat apa, Bob? Dapat upgrade nih. Dance, Bob. Stopisnya Soleha. Jadi dikasih upgrade. Best Western Plus. Nexon. Udah kalau menangnya juga. Kamar kita. Wih. Wah, mantap. Bagus ini. Sehari berapa nih? 1.200.000 ya? Mantap ini. Ada lemari biasa. Wow, big. Ranjangnya dapat king size. Ada meja kerja. Colokan ada 1, 2, 3 poin. Oke. Bar dapat Dilmah lumayan. Nescafe creamer. Ini apa nih? Gula ya pasti ya. Iya, gula. Amenities kita lihat. Amenities dapat shower cap. Oh, kita belum ngasih tahu di Nap Hotel yang hotel sebelum ini. Kalian kalau misalnya mungkin di situ boleh. Posisi oke, hotel ranjang oke. Ranjang agak keras tapi buat gua malah surprisingly enak. Tapi AC-nya kalau dinyalain bergetar, benar-benar gitu. Kalau bangun jadi gua sih honestly selalu kebangun ya. Jadi subuh-subuh tiba-tiba kalau yang Seven sih aman. Jadi kalau kalian heavy sleeper nggak masalah, tapi kalau buat yang light sleeper kalian bisa bangun subuh-subuh. Sekarang kita mau istirahat dulu, habis ini kita mau lanjut jalan-jalan, mau cari makan. Kata Yosefin di sini banyak street food, di sini juga banyak tempat buat chill, buat ngebir, buat duduk, buat ngobrol. Nanti kita mau kesana. Jadi jangan kemana-mana, kita istirahat dulu. Bye bye. Secret episode. Ini prostitusi coy. Iya. Parah ini.
Kita coba McDonald Thailand. Ini yang paling aneh. Babi. Ini ada pork burger, kita tambah bacon. Sama ini ada spicy zesty wing. Coba ya. Salah ya harusnya pakai itu. Pedas, asem, dan ini pas tadi masuk mulut baunya langsung bau kalamansi ya atau apa nih? Coba jeruk naon ya? Jeruk nipis ya? Ini enak tapi gila, nggak masuk Indo nih. Cocok udah sama lidah Indo. Oke des, bacon, pork. Oke. Ya kan? Big Mac lah, ini Big Mac. Cuman isinya Cuma isinya pork. Nggak terlalu beda jauh juga. Apa kan? Mantap, aku guys, kita lanjut. Sampai di Terminal 21 Food Market. Ini katanya kalau malam di sini banyak makanan murah dan enak. Kita coba lihat ya. Karena sih belum ada makanannya. Baru ada nangka, mangga, mangga goban. Nah, tebu. Kayaknya Thailand tuh sangat ini ya, sangat take pride of their mango. Mau nggak Bob? 15 Bob? Iya Bob, yuk mau? 2, 1, 2. Mau? 15 buat ya, 7.500. Oh, Thai sausage. Uh, 7.500 gila. Kayak daging cincang. Rasanya kayak maling, tau nggak? Bukan maling, dendeng yang di Singapura. Enak. Bak. oh, ayamnya ininya jamur. Bak. Uy. Kawin bro. Kita istirahat, kamar, berenang, makan, spa, Gedut. mantap. Ya namanya liburan kan ya, betul nggak bro? Betul nggak guys?